mahita tu sesi 2 monef manang na break ma 10 menit. Langsung main na. Ya. Jadi lanjut mate. 10 menit naik dok. Jadi pandita ribon madok langsung mak. Hah? Ya. Jadi upang hidup kami mak amang saragi. Ya. Sambil persiapan nggak habis bisa 10 menit. Las 7 lu mamang, las songoni mah upang hidup kami mah untuk moderasi Ima Pandita Jeffrin Sipahutar. Ya, maju ya. Pandita Jeffrin Sipahutar. Margati Hidason. Ya. Silakan Abang. Jadi waktu tahun 10 lalu 30 teh. Pina sama langsung tuh moderator. Ulah tema di ketua nami, ketua panitia ta no pasahatu tikio tuhami. Laos songoni mara dihita. Dak polara godak pakai otak tikion holan sekedar informasi non dapat tasian ketua BPSK Nihuriata mulu tungadong non kasukun di simahita nagumudang rah laho alai ala tengok mah ngata pakai tok tiki taringot tu na aturan nama bagi-bagi kamar hiado pe ngadong nakikpiga meniti tapake tiki teja kasidang-sidang na perjulu. Lalu si manok kita malobi mahita memakai partikiano nasawi sanga hita istirahat cuci muka mandi dan sebagainya dan sebagainya. Alani ala dupe tersurat di sotik kita 10 pitu satu 10 ala hola presentasi ru nenek pasahaton ni amang saragi tinggal mahita manangi hosa di tonga-tonga ni partikiata sadari alani hu pasata mema tu amang saragi lahu pasahaton narikot di tengah-tengah ni bebes kata. Mulai tema dia amang moderator, ani hormatan uluan ni HKBP Distrik 19 Kasti, amang preses, amang pendeta mangatur manurung dok sudi kita sinodestan, tuhamu amang inang pendeta pangulagok tiki peserta sinodestan sian situa doaka sudah undangan nah hadir di hitari bagas asolerion. Sebelum presentasi kami konfirmasi jotu amang Erwin 20 tolu slide na baru ya amang. 20 tolu slide. Jadi dang pula bekerjaku sa slide sa menit sa slide sa detik nggak habis. Oke, jadi monef sentralisasi keuangan per Juli isoman nota bereng BH kondisi faktual realisasi ini sudah kahuriata dalam rangka sentralisasi keuangan non. Bentuk monefoni persentase kami masih setoran pilihan, target setoran baru kesimpulan do rekomendasi. Oma rincian ni rekapitulasi Januari sampai Juli nomor sada isi tarbereng siar resort Bojong Menteng 113%, HKBP Durenjaya 57%, sian target mungkin nang pola hu baca kami target aleng ai boto masing-masing. Baru Duta Permai 70%, Harapan Baru 55%, Harapan Jaya 80%, Jaka Sampurna 60%, Jati Asih 119%, Jati Murni 107%, Jati Sampurna 44%, Lipo Cikarang 193%. Anda nadong penjelasan nyon.
Baru Maranatha Rawalumbu 94%, Maranatha Tambun 75%, Marsanda Cibitung 30%, Marsada Cibitung persen, Mustika Jaya ono 10%, Palmarum 20%, Palmarum Pejuang 20%, Perumnas 2 Bekasi 224%, Pondok Gede 70%, Pondok Timur ono 10%, HKBP Sola Gracia 50%, Setia Mekar 145%, Taman Mini Wisma Asri 291%, Taman Wisma Asri, Taman Wisma Asri kan. Jadi total sian target 15 miliar 993 19.350, realisasinya 13 miliar 85.320 sada 656.000, ima 81,82% atau 82%. Tepuk tangan Johita Tuson. Jadi menurut kami satu pencapaian yang cukup baik, 81%. Nyoma tren antara realisasi dohot target memang masih cukup signifikan perbedaan masing-masing huria. Ada yang gapnya terlampau tinggi seperti Jati Sampurna, ikut selesai homanya disadarion, behado target optimis terkait dengan target yang terlampau tinggi tapi kemampuannya adalah rendah, target yang rendah tapi kemampuannya sebenarnya tinggi. Mulubit selesai homanya nano di sini asabui pasahaton nami itu MPS. Ala di MPS dua non tapasahat evaluasi manang pemberian target untuk tahun 2024. Baru penerimaan do pengeluaran BPSK secara umum. Next. Penerimaan BPSK ima pilihan huria 55%, keuntungan badan usaha atau kata lain pendapatan dari badan usaha yang tidak bertentangan dengan undang-undang maupun aturan dan peraturan. Baru sumbangan dari yayasan yang diputuskan oleh HKBP, bantuan hibah atau apapun namanya atas pertunjukan HKBP. Siap sudah rincianon, hola siap pilihan, dohot adong masuk sian STT na bulan nasalpu sekitar 3,5 miliar idope. Ale memang dengan catatan beban di BPSK tu balajon memang unpredictable di tahun 2020 dulu. Kenapa kita bilang unpredictable? Sian prediksi di tim kaji tidak diperhitungkan ada migrasi dari badan usaha maupun dari badan pendidikan dalam rangka persamaan grading dan penggajian. Tampil ma contoh di nomensen dohot di STT. Sudah ka dosen-dosen partohonan, nah standar gaji di STT, do standar gaji di HPP nomensen dituntut atau dijadikan persamaan dengan sentralisasi. Itu bisa dibayangkan, ada sekitar 280 sampai 300. Nah ini juga salah satu keuntungan dari sentralisasi. Nah ini semua beban dari BPSK, beban siap BPSK Dusideon. Jadi setiap SK yang dikeluarkan oleh Eporus dalam rangka kaitannya dengan tohonan dia dan ditempatkan dia di gereja atau di badan usaha, putusan dari pimpinan mereka tetap dipersamakan gajinya. Hanya mungkin tunjangan tertentunya yang dibedakan. Apakah dia sebagai ditempatkan bertugas di badan unit usaha, baik itu pendidikan maupun yang lain, dan apabila dia ditempatkan di huria. Tetapi intinya basic salary-nya sama, sesuai dengan standar yang sudah kita buat. Laporan keuangan nih BPSK, kita terbuka, sudah masuk di website HKBP laporan keuangan ini. Laporan keuangan BPSK per 1 Agustus tentunya dari perolehan penerimaan sampai dengan 31 Juli. Yaitu total penerimaan itu 242 miliar
747.451.401, yaitu dari saldo awal pada saat sentralisasi awal 11 miliar dari bendahara umum, kemudian pilihan 227 sampai dengan Juli 2023. Kemudian ada lembaga dari badan usaha, ada donasi, kemudian bunga bank dan penerimaan khusus. Sending ini sebenarnya hanya transitori karena ada distrik tertentu ingin menyerahkan motor ke Rupat, tetapi oleh Opung harus melalui sentralisasi sehingga dia hanya kita catat sebagai perolehan dari motor tersebut diserahkan ke Rupat. Jadi dia tidak kasih uang cash. 242 lah total penerimaan. Pengeluaran dari Balajo saja sudah 193. Balajo saja sudah 193. Cuti, kita sudah bayarkan cuti, gaji yang ke-8 berarti dari bulan Juli, itu sudah kita bayarkan biaya cuti. Kemudian dana pensiun BPJS juga sudah kita bayarkan 5 juta, ini BPJS tenaga kerja yang ada di kantor pusat, kalau yang Huria belum. Kemudian dana program kantor pusat 200 juta, ini uang panjar untuk dana operasional BPSK selama 1 tahun. Dan ini belum habis karena sifatnya ad cost. Kemudian ada dana program distrik dan resort, pada kuartal pertama kita sudah keluarkan 4,3 miliar untuk program distrik dan resort. Di seluruh distrik dan seluruh resort. Nah tadi ada beberapa pertanyaan, kok kecil sekali? Kita melakukan pengeluaran ini berdasarkan estimasi cash flow saat kita meluncurkan biaya tersebut. Karena saldo kita ini setiap bulan kan habis. Misalnya bulan pertama kita menerima 27 miliar, kita membayar Balajo saja sudah sampai 88 miliar. Karena kita dibantu oleh saldo sebelum yang 11 miliar. Jadi trennya seperti itu. Sehingga proyeksi untuk membayar operasional itu sangat tergantung cash flow yang berjalan. Tetapi perhitungan cash flow kita adalah mengamankan Perbalajon selama 14 kali. Satu gaji uang cuti di bulan Agustus, kemudian gaji Natal atau Hari Raya di yang ke-14. Ini menjadi sustain dari patokan yang sementara untuk tahun ini kita kunci dalam cash flow-nya BPSK. Sehingga kalau memang dimungkinkan kita melakukan biaya operasional itu kita lakukan. Ini karena apa? Nanti akan saya jelaskan berikutnya kenapa harus seperti ini. Sehingga saldo kita per 30 Juli adalah 13 miliar. Kelihatan besar 13 miliar. Tapi tanggal 26 kan kita harus berpikir lagi 26 miliar untuk biaya gaji. Dia tuh sustainnya seperti itu. Jadi saya pernah ditelepon oleh salah satu tokoh gereja di DKI waktu dia melihat ini. Oh ini ada 13 miliar, kenapa nggak dibayarkan biaya operasional gitu kan? Iya, tapi kalau gaji bulan ini nggak dibayarkan, saya mau tanggung jawab, saya bilang. Jadi sustain atau likuiditas lancarnya, ekuitas ini sangat tinggi. Jadi ini aja, kita sekarang udah masuk di minggu pertama, saldo kita hanya 13. Itu udah ada akumulasi dari saldo awal 11 miliar loh. Dari bendahara umum. Gitu. Jadi 13 miliar ini kita sangat hati-hati. Nah kenapa kita berani keluarkan kemarin itu 4 miliar? Karena ada tambahan minggu kelima di bulan April dan Paskah. Itu, jadi kita bisa alokasikan di 4 miliar. Itu juga sebenarnya berisiko pada saat kita ingin membayar gaji bulan Agustus, gaji yang ke-13. Nah kita dibantu di gaji ke-13 itu untuk sustain di bulan Agustus dari pembayaran STT sebesar 3,5 miliar. Itu juga karena kompensasi sifatnya, karena biaya yang kita bayarkan pendeta di STT juga mungkin defisit, nggak sebesar itu. Gitu. Dari yang kita migrasinya banyaknya pendeta kita ke sentralisasi. Lanjut, inilah beban kita secara nasional. Beban kita secara nasional, dari target nasional, itu kita hanya mendapatkan sampai dengan bulan ini hanya 64%, bisa dibayangkan. Dari pagu yang harus kita bayarkan 538 miliar dari anggaran seluruh HKBP per tahun, berarti
kalau kita bicara bulan Juli, setengahnya sekitar 270 miliar bebannya. Nah, dari 64,48% ini target harusnya yang kita dapat di bulan ini adalah 352 miliar. Realisasi kita hanya 242 miliar. Inilah beban. Nanti banyak kendala-kendalanya, kenapa sampai begini nanti akan saya coba terangkan kepada kita semua, termasuk kita di Bekasi ini. Oke, ini anggaran dan rencana anggaran 2024 tadi, 536 miliar, itu anggaran 2023. Anggaran 2023 kita konversikan kepada anggaran 2024, kita hanya ambil proporsional dari masing-masing akun. Sekretariat Pusat, itu ditargetkan total penerimaan 2023 536 miliar. Nah, saya mau berikan asumsi kepada kita tahun 2023 ini. Tahun 2023, asumsi dari tim kaji itu, pendapatan sentralisasi adalah, itu bukan 55%. Tim kaji itu kan usulkannya kan 65%. Jadi berarti kita udah defisit 10% sebenarnya. Tim kaji pada saat migrasi kepada sentralisasi, itu pola penerimaan sentralisasi itu 65% dari pelian. Tetapi Sinode Godang dijadikan 55%. Tetapi saat itu Komisi Keuangan nggak sempat merevisi. 10% kita udah defisit kalau kita ambil dari kondisi faktualnya. Nah, secara empirik kita baru bisa menyajikan data sampai bulan Juli, sehingga kita beranikan kepada pimpinan, tidak mungkin kita melakukan pola penganggaran seperti 2023 dengan mentargetkan penerimaan tanpa data empirik yang jelas. Walaupun 6 bulan, 7 bulan kita mungkin masih berisiko, tetapi kita sustain di 1 tahun, itu kita anggap penerimaan. Kita memforecast penerimaan kita turun dari 536 itu menjadi 499, berarti sekitar 500 miliar. Kita defisit 36 miliar. Dari data empirik kita sampai dengan bulan Juli. Itulah beban BPSK dan kita ke depan. Nah, kesimpulan dan rekomendasinya dari tadi. Setoran pelian distrik 19 Bekasi sebesar 10,9 miliar, 80% dari target yang sebesar 13,6 miliar. Ini hanya akumulasi, kesimpulan. Nah, itu mencerminkan apa? Kalau dihitung total penerimaan pelian tingkat distrik Bekasi, masuk di target 80% itu, bila dibandingkan dengan kebutuhan Balanjo keseluruhan, operasional distrik keseluruhan, resort keseluruhan, ini bisa memenuhi. Artinya apa? Bahwa distrik Bekasi bisa dikategorikan adalah distrik penopang sentralisasi. Tepuk tangan dulu untuk ini. Nah, tapi saya tidak mau munculkan angkanya, berapa sih sebenarnya pembayaran Balajo di seluruh distrik 19 Bekasi. Itu 1 bulan hampir 825 juta, 1 bulan seluruh Bekasi. 820, taruhlah dia 1 miliar lah. 1 miliar sampai dengan bulan Juli kan masih 7 miliar. Tambah operasional 60 miliar. 60 miliar bagi 30 miliar misalnya. Itu untuk seluruh resort, bagi sekian resort. Jadi kalau anggaran total resort dan anggaran total distrik kita kan hanya 2, sekian miliar. Resort kita 6, sekian miliar. Jadi sebenarnya kalau kita mau otonom seperti Papua Merdeka, misalnya Bekasi Merdeka, kita udah surplus. Tetapi kan filosofinya bukan itu. Sentralisasi nggak bisa dilihat dari situ. Tetapi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sebenarnya tim kaji itu memang sudah memprediksikan bahwa Bekasi itu harus sebagai distrik penopang. Itu nggak bisa tidak. Itu adalah mandatory spending yang diberikan oleh HKBP kepada distrik 19 Bekasi. Kita harus bangga atas hal itu. Jadi bukan berarti kalau ini dihitung kita menuntut mana dong biaya operasional saya itu full kasih gitu, nggak ke sana arahnya, bukan begitu. Tapi ya kita terbuka kepada hal itu. Kemudian
segera dilakukan revisi target bagi huria yang targetnya terlampau rendah, namun kemampuan hurianya tinggi, seperti yang tadi saya lihat. Masa ada sampai 200-300% seperti Perumnas 2, kemudian Cikarang, itu lebih bagus segera dilakukan evaluasi target dengan tim monitoring evaluasi distrik yang diketuai oleh Amang Sekdis, anggotanya adalah Amang Daniel Siahaan, kemudian Amang Tunggul Sianturi, kemudian Amang Bendum, dan ya itu. Jadi langsung saja ke distrik evaluasi target berdasarkan nanti akan saya tunjukkan evaluasinya seperti apa. Sehingga nanti evaluasi target ini akan kita munculkan, akan kita minta disahkan oleh MPS. Kalau BPSK nggak bisa mengunci itu adalah bukan MPS. Nah tadi sudah saya katakan juga, nah bagaimana konsepsi target ini? Kalau saya melihatnya mencoba seperti ini, tim evaluasi distrik lakukan evaluasi berdasarkan target distrik yang dikunci, lakukan redistribusi target kepada semua resort. Yang besar, terlampau besar dikurangi, terlampau kecil besarkan. Kalau misalnya yang 80% ini Amang Preses masih bersedia misalnya meningkatkan lagi 10% lagi, berarti 80,8% atau 90%, berarti inilah dikunci sebagai redistribusi target seluruh huria. Karena kita udah punya tim monef evaluasi. Saya kira ini mungkin bisa. Kita tinggal 8% lagi kok. Kalau kita bisa saja 90%, saya yakin kita menjadi distrik yang paling ideal dalam mengelola sentralisasi. DKI memang tinggi, tapi redistribusi targetnya dia itu gapnya terlampau tinggi. Yang kita masukin kategori tinggi ternyata nggak sesuai harapan. Kita ambil contoh misalnya Tebet, Kebayoran Baru, Jalan Jambu, ekspektasi dari tim kaji terlampau tinggi dia. Tetapi penerimaan sentralisasi di huria itu nggak seheboh di Bekasi gitulah kira-kira. Itulah kira-kira. Jadi agak sulit. Besok saya akan lakukan pembinaan di Sinode Distrik di Bogor, DKI. Nah itu, jadi silahkan nanti Amang Preses berdasarkan evaluasi ini semua data-data sudah ada. Kalau memang di Sinode Distrik ditentukan oleh Amang Preses sudah kita kunci 90%. Berarti redistribusi strateginya itu di masing-masing huria di exercise. Contohnya misalnya yang bagus-bagus ya, Rawalumbu dia mau naikkan lagi target sehingga realisasikan. Ya seperti itu, Oma Warna Huria, Mangurupi Huria di seputar distrik. Gitu. Anggo distrik Bekasi yakin dah. Kemudian himbauan. Sentralisasi ini adalah sebuah beban pergumulan di pelayanan HKBP, baik di tingkat hatopan, daerah terpencil, stasi misi, untuk memenuhi semua itu. Artinya sesuai dengan firman Tuhan, saling bertolong-tolonganlah kamu dalam Galatia 6 ayat 2. Itu intinya. Jadi saya bilang kepada semua komisioner, jangan lagi metode evaluasi monef kita menghakimi gereja. Lebih baik membangunkan gereja. Gitu. Jangan lagi menghakimi, membangunkan saja dengan metode-metode yang humanis sehingga terasa bahwa mereka itu adalah, gereja itu adalah pilihan Allah untuk melakukan rencana besar dalam rangka mendukung gereja Nabuluni. Sekarang kita realistis saja, mana ada lagi kantor pusat mendatangkan dana dari luar? Nggak ada lagi. Bantuan-bantuan funding tentatif sekarang yang dilakukan Opung, seperti kemarin, beliau koordinasi langsung dengan para founder yang dikoordinasi oleh Amang Albert untuk membangun sekolah guru huria ya,
Itu totalnya 2,9 miliar. Nggak usah, tidak melalui sentralisasi nggak apa-apa, karena itu sudah menjadi unit laporan tersendiri. Kadang-kadang kita juga, jadi contohnya misalnya unit percetakan, mereka mau mendevelop, lakukan masuk investor nggak apa-apa, nggak pasti melalui sentralisasi, tapi mereka punya kewajiban menyerahkan keuntungan kepada BPSK, itu aja. Jadi kalau udah untung, tapi kalau rugi jangan lapor ke BPSK gitu. Itu risikonya unit usaha. Kalau lapor rugi nggak boleh minta BPSK. Jual asetmu, kembalikan. Saya bilang begitu sama mereka. Tapi kalau untung wajib, hukumnya harus disetor ke BPSK. Karena dia menggunakan itu adalah untuk dan atas nama HKBP dan aset HKBP. Tapi dia udah unit akuntansi tersendiri. Nggak bisa dia rugi lapor ke BPSK, nggak bisa. Selesaikan sendiri, kalau perlu jual asetmu. Sama dengan STT, semua saya bilang begitu. Ke depan seperti itu. Nah kemudian beban pemerataan seluruh Pangula Goktiki HKBP dengan total 3.475 yang dibayar BPSK. Dengan standar gaji yang sama, hanya tunjangan tahunan yang berbeda. Bisa Manginang bayangkan, 28 miliar maksimal harus kita siapkan untuk ini. Ini menurut saya anugerah besar. Sampai bulan Juli ini itu kita tetap bisa penuhi. Nah tentunya kenapa kita berani untuk tidak memberikan biaya operasional distrik dan resort, karena kita melihat potensi-potensi kas di resort itu masih tinggi. Saya bisa yakin itu. Terutama di daerah-daerah penopang. DKI, Bekasi, Jabarteng, Deboskap, Banten. Kita coba secara empirik masuk ke masing-masing huria, ambil titingnya satu-satu semua banyak. Apalagi nanti 2023, sekarang aja Amang Inang tuh merasa sesek diambil 55%. Coba nanti di awal 2024, sonang hari buribu dong namang isi. Esok kena pesta goti lomba hamu, tuh dia hepengi. 2 hari kita nomor pesta gotilan, aku udah non kasta. Lihat aja. Kadang tuh BPSK pesta gotilo nih, kas gereja itu. Jadi mulai lapor kamu anon ke distrik, ya distrik akan mulai buka mata. Bang aku udah kape, bang swasta distrik nggak bisa dibantu. Itu jadi memang tahun ini semuanya pada komplain karena secara psikologis saja 55% ini. Saya mau tanya kepada kita semua, adakah dari pelean itu secara signifikan pada saat sebelum sentralisasi signifikan gak itu kepada saldo? Enggak. Pelian itu selain Namar Boho sebelum sentralisasi, udah hebat itu membayar balajonnya Pangula Goktiki kok. Rata-rata semuanya dari saldo sebelumnya. Saldo sebelumnya dari mana? Ya dari pesta. Yakin saya begitu kok semua. Molotabereng do Namar Boho 30% dari total biasanya. Kalau kita total jumlah pelian yang di luar Namar Boho itu, udah hebat itu membayar kategorial 50% dan parbalajon. Itu biaya tahun itu rata-rata kan dibiayai oleh saldo sebelumnya. Saldo sebelumnya ini akan tertutup di pesta gotilan bulan November. Masuk sampai 500 juta, 600 juta. Apalagi ada mesti panitia pembangunan. Panitia pembangunan misalnya dapat 1 miliar. 600 maju masuk pembangunan itu 400 pinjam kas majuin nak. Itu masalah kan? Artinya itu biasa. Jadi sebenarnya secara psikologis hanya angkanya saja yang kita bikin pusing. 55%. Nggak buat sentralisasi 50% KBP Tena. Padahal uang huria itu bukan dari sistemnya, keterlanjutan kasuria itu bukan dari situ. Dari pesta-pesta itu. Saya kira kita bisa uji nanti di 2024 dan 2025. Udah non saldo muna. Untuk itu, karena BPSK sudah berdiri sesuai dengan amanat, aturan dan peraturan, BPSK nanti akan mengeluarkan laporan tahunan mengarah kepada sude laporan brih nihuria sebagai
awal rekon nih laporan keuangan BPSK. Dia akan masuk sebagai catatan atas laporan keuangan BPSK yang akan nanti dimuat di Sinedo Gudang dan akan menjadi bahan dalam unaudited di BPSK. Dan itu sudah sepakat dalam rapat dengan pimpinan kemarin. Kita akan diaudit oleh akuntan publik itu pada saat selesainya tahun kepemimpinan HKBP. Jadi besarnya 2024, bulan September, BPSK sudah mengeluarkan laporan unaudited. Unaudited maksudnya belum diaudit oleh kantor akuntan publik. Laporan unaudited BPK itu adalah sudah dilampirkan dengan catatan atas laporan keuangan yang ada di seluruh resort dan huria. Sehingga kita bisa menghitung berapa sebenarnya aset HKBP dan berapa uang yang ada di kas HKBP. Itu luar biasa, itu bisa masuk rekor muri nanti dari seluruh satuan-satuan kerja yang ada di negara ini, apalagi gereja. Semua kan belum konsolidasi. GPIB mereka udah regional, HKI sudah regional, mereka sudah regional. Kalau kita kan masih sedunia masih, jadi memang dibutuhkan satu rekonsiliasi dalam rangka pencapaian atas laporan keuangan. Evaluasi target akan ini. Jadi itu sudah kita akan merasa targetnya terlampau tinggi karena kemampuannya rendah. Kemudian target yang terlampau rendah karena kemampuannya tinggi. Ini kita berikan metode seperti pajak, self assessment lah diri sendiri. Nanti langsung berhubungan dengan tim evaluasi distrik. Jujurlah kita kepada diri kita lah sekarang. Saya talului pe data siak kamu na anon lain pe kamu gak bihita na maraha na curiga. Udah sekarang self assessment lah. Contohnya seperti ini. Direkaplah pengeluaran sebelum sentralisasi. Yang pertama, saya dia gaji pangula full timer. Berapa setoran namar boho ke pusat? Berapa setoran proporsional ke distrik dalam rangka tahun parhuriaun? Berapa setoran ke resort? Berapa setoran tahun parhuriaun ke distrik dalam rangka, yaitu yang temporary tadi. Baru berapa setoran lain-lain inserin ke pusat? Misalnya contohnya, ya Madurung Tujolo untuk dana pensiun, Madurung Tujolo untuk ini dan lain sebagainya. Udah, sekarang assessment aja deh sendiri, self assessment saja sendiri. Etok kamu mai. Baru omma kategorina. Setoran peliamuna evaluasi kamu sendiri mah. Molo setoran peliamunai 1000 berarti stagnan mahamu di sini. Holan mementingkan diri sendiri mah. Ana jolo sebelum sentralisasi setor hamido 1000. Songnari ngari setor hami itu sentralisasi 1000. Omma guarna gereja yang egois, hanya mengutamakan diri sendiri. Kemudian ada resort B, setoran peliannya di atas 100. Inilah yang dinamakan resort penopang, inilah tujuan sentralisasi. Mestinya iko beno muna do target muna, setoran muna di atas 1000. Kalau dari forecast analogi asumsi, kemampuan kita 1000, kita harus membuat forecasting ke depan dalam rangka target. Nggak ada target di bawah kemampuan, target selalu di atas kemampuan. Kalau di profesional, satuan kerja itu rata-rata target itu nambah 10-15%. Kalau di profesional. Namanya juga target. Ya kita kan berdua supaya 100%. Jarang satuan kerja tertentu targetnya 100%. Kinerja pribadi aja nggak ada sampai 100%. Tetapi kan target harus. Nah silakanlah. Nah kalau memang filosofi dari Amang Inang sekalian, nah semua huwek kami. Ya Anda adalah sebuah setoran yang saya bilang tadi. Kemudian kalau setorannya atau targetnya di bawah 100, inilah resort yang ditopang. Sedih sekali ini resort Bekasi kalau seperti ini. Dia malah ditopang oleh resort di sana tuh, tempat lain. Ini aja, jadi kita self assessment lah, jujurlah kita kepada diri kita sendiri membuat ini. Jadi apa yang nanti Amang Inang berikan, ini yang langsung BPSK majukan ke rapat MPS. Bodoh, ini ya kemampuan mereka. Gitu.
Tetapi sebelum ini kita berikan, kita juga akan lakukan investigasi evaluasi. Udah ngetok kamu bermain. Kan sebenarnya laporan BRIH itu adalah laporan publik. Kalau ini nggak dong surat nih di sekje tu hitabe, sasonari dang do penang busa dengan kalian, agar menyerahkan seluruh titing, lembaran titing ke BPSK. Suratnya itu udah 3 minggu. Orang nggak satu itu sudah. Ada sasonari saya ada pedang narong dope. Itulah. Jangan menganggap itu eksklusif. Itu titing adalah dokumen publik, kategori dokumen publik. Karena diberikan kepada ruas bisa aja fotokopi, kasih ke tetangga bisa. Nah ini diminta secara resmi oleh stakeholder sekjen, sampai sekarang satu pun nggak ada yang memberi. Saya kadang-kadang prihatin gitu loh. Apalagi kami BPSK yang nggak punya kaitan dengan Amanginang sekalian, mungkin setahun juga nggak akan dikirim itu. Padahal kita semua by sistem ini. Apakah harus kembali semuanya kita jemput bola, datang ke distrik kita bawa dokumen sebesar ini? Ya enggak lagi lah. BRIH yang akhir tahun itu adalah instrumen dokumen publik yang paling akurat untuk sentralisasi. Dan itu segera kalau memang oleh sekjen nanti tidak bergubris, terpaksa oleh Porus nanti akan dibuat surat untuk meminta itu. Anak kaning kesimpulan dan rekomendasi sudah anak kaning persentase rata-rata per distrik yang pertama. Anggaran operasional resort per bulan ini yang kita beri, yang kita coba prediksikan kepada anggaran yang kemarin yang kita berikan. Oke, masuk ke nakaning ngadong semacam pertanyaan mengenai 2024. Proyeksi pendapatan kita 2024 hanya tetap berpatokan kepada setoran potensi karena penerimaan dari eksternal sampai sejauh ini belum ada. Sopomar pikir kita sedang upayakan untuk menyelesaikan dan Amang Preses juga ikut di dalam. Kebetulan timnya sudah berjalan. Ya mudah-mudahan Sopomar pikir ini salah satu penopang untuk income dari sentralisasi keuangan ke depan. Nah berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran 2024, maka proyeksi surplus itu 65 miliar. Surplus itu analoginya kita kunci kepada pembayaran Parbalajon. Sehingga kita cuma punya 60 miliar untuk anggaran kepada hatopan distrik dan resort. Itu dari tadi analogi yang kita keluarkan. Dari setoran Amanginang yang sekarang ya. Mudah-mudahan tiba-tiba dengan kita berikan asumsi seperti ini melonjak 100%, itu sangat bagus. Inilah dia alokasi dari 2024. Di 2023 target penerimaan 536 miliar. Di 2024 kita hanya optimis di target 499 atau 500 miliar. Pendistribusiannya jelas seperti itu. Sekretariat itu pusat hanya 27%. Ini proporsi dari 2023. Nah kita lihat di distrik 13% dari total penerimaan, sehingga seluruh distrik itu hanya kita alokasikan ya sebesar 8,2 miliar. Inilah risiko dari hanya target tadi 68,2 miliar itu. Nah, resort 26 miliar, seluruh Indonesia loh, 26 miliar. Gitu. Balajo baru 439 miliar. Ini Balajo kita udah hampir 500 miliar prediksi kita ke tahun 2024 karena ada penambahan Pangula Gotiki sekitar 300 orang loh. Itu gajinya nggak seperti dulu. Kalau dulu kan baru keluar SK paling gajinya cuma 2 juta ya, 1,5 juta. Sekarang udah 4 juta kan? Udah 4 juta loh. Dia keluarin SK langsung 3,8. Ditempatkan dia di gereja naik 200 ribu kalau nggak salah. Nah begitulah beban BPSK sehingga saya mau katakan kita
sangat beruntung diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menopang ini semua. Saya selalu katakan kepada Dewan Pengawas dan pimpinan, sekarang ini enggak lagi kita bicara angka kepada semua huria, karena mereka udah tahu, udah ngerti. Sekarang bagaimana pembinaan keimanan mereka, bahwa ini adalah bagian dari rencana besar Allah untuk sentralisasi. Bagaimana pola perhitungan kita terhadap distrik lah. Fixed cost-nya adalah biaya transport dan akomodasi preses sesuai dengan jumlah resort maksimal 52 kali kunjungan. Kita bikin fixed cost-nya seperti itu. Kemudian variable cost-nya apa? Kontribusi terhadap total penerimaan sentralisasi capaian 2023. Kalau distrik 80%, yaitu akan sangat mungkin agak signifikan dia terhadap fixed cost-nya nanti. Itulah yang kita kirim. Ini adalah dasar perhitungannya. Dari variable cost-nya berapa capaian targetnya, itu menjadi dasar perhitungan kepada variabel perhitungan biayanya, anggarannya. Jadi pendekatan kita sekarang, kita beranikan pendekatan pagu anggaran. Kenapa ini kita keluarkan sekarang? Agar gereja itu challenge. Ini kan nanti akan bisa berubah. Waduh, hanya sekian. Kenapa ya? Karena setoran saya sekian gitu kan. Ada satu resort telepon ke saya, kok kecil banget kami dapat anggaran resort Amang. Oh gitu, saya buka. Waduh, resort Amang tuh masih setorannya masih 42%. Gitu. 42% kali total resort kalikan per bulan, kami alokasinya cuma sekian, segitu yang bisa kami laksanakan. Jadi akumulasi perhitungannya seperti itu. Alokasi di resort, fixed cost-nya adalah biaya transport sesuai dan akomodasi sesuai jumlah huria maksimal 52 kunjungan juga. Formulasinya adalah jumlah resort. Biaya operasional resort, listrik, internet, air, itu formulanya ada, sinode distrik. Kemudian ikut sinode godang. Variabelnya tetap kontribusi kooperan dan kontribusi kepada pilihan, sama pada resort-resort. Inilah kita lihat alokasinya dalam RAPBD kita. Jadi formulasinya adalah seberapa kita berkontribusi kepada persentase target yang ada di sentralisasi secara nasional, bukan secara distrik ya. Jadi kita nggak mengkonversikan gereja HKBP Jaka Sampurna yang sudah 60% sehingga dipastikan dia dapat 60%, enggak. Dia kita konversikan dulu ke distrik, baru kita konversikan ke distrik, jadi akan lebih kecil, pasti lebih kecil. Gitu. Karena secara nasional kita hanya 64%. Gitu. Ya, itulah kira-kira. Saya hanya mengatakan tidak perlu lagi memberikan, saya bilang sama Opung nggak perlu lagi teguran. Sekarang lebih baik memberikan reward. Makanya kalau dibuka website Opung hari ini, saya sekarang ada di Deboskap. Melakukan pembinaan seperti ini, bagi tugas sudah Amang Saragi di Bekasi, karena saya warga Bekasi. Kenapa saya di Bekasi Opung? Dia tanya kenapa kok di Bekasi? Kalau di Bekasi saya nggak perlu lagi dibiayai BPSK, saya bilang. Karena SPJ-nya udah pakai SPJ sebagai peserta sinode, gitu. Gitu. Jadi Opung aja di sana. Kalau saya ke Deboskap nanti kan saya akan dibiayai BPSK ke Deboskap gitu. Nah ini joke saja. Jadi sekarang di sana dia sudah memberikan apresiasi kepada rekomendasi dari preses yang sudah melakukan evaluasi target. Jadi udah target yang baru tetapi belum bisa dipastikan. Karena nanti di MPS yang memastikan. Jadi saya bilang sama Opung nggak perlu lagi lah ditegur-tegur. Mereka udah tahu kok angkanya sendiri, udah tahu tuh angkanya. Udah pastilah, kan selalu kita katakan berapa setoran mereka sebelum sentralisasi dan sesudah, tidak dibandingkan aja, mereka udah tahu itu. Gitu. Jadi Oma Nabui Pasat Tami itu sudah data-data sudah ngadong di tim yang diikuti oleh Amang Sekjen, bisa tanya saja semua data-data lengkap. Kita siapkan, tinggal kejujuran dan bagaimana memposisikan target penyelesaian kita terhadap besarnya beban BPSK untuk melakukan sentralisasi keuangan ini. Sungima, mulia tema, tuita horas marita sudah. Arto Pak Majuita.
Mula tema di amang saragi ketua BPSK nauk pada rotu hita tari ngotu berita pakobasion ni BPSK doho dia ka informasi-informasi ni keadaan ni sida buo ni sadiri pe ngai papa tartu hita sada nahuida siani lasrohatta kita sudah termasuk penopang walaupun harus kita naikkan lagi penopangan kita di dalam angka yang lebih baguslah. Martopak maju hita nong gabe panopak kita. Napa dua hon songon na tabu nakik pandokonnya mang saragi jujurlah. Ayang gon hira gotil nanget alai marpangotak. Jujurlah kawan nenai. Mulama mereng termasuk jujur sudah bekasio termasuk jujur. Alai, nah orang balga do kejujuran nai, olah di sini. Melihat mak dihita, naung tapato datangnya nakik sian nok pina adarnya mang saragi tu hita abetak tu ngadong. Nanaing si patak kasota, si patol hasota di tonga ni partikianon. Kuliah kami tiki dihita di Tulu Halak, langsung may dokong warna mak. Ya amang pangaribuan, amang si majutak, amang siahan parjuluma na di juluon ala tokkeon amang padita pangaribuan. Ya maulati mali moderator, maulati di amang martuama di pemaparan naong di pasahat di tonga-tonga tarison. Along memang yang harus perlu juga dievaluasi persoalan pokok di huria ahalun waeng. Alalilo memang liaka program-program kerja IP gumulang mali protol liaka resort. Alana contohna mulalong kegiatan-kegiatan tu listrik tetap lo dirembes ya kuria. Jika biarong pola pikir na songoli, dang nama dok dang wayano kegiatan di listrik, alai ta kembakul loaka na songoli. Lalu na padua kon, secara khusus kita di Rawalumbu memang atik pesia 4% do penak ini. Anggoi tadi sali sodok kalongan, memang masih betul lo anggola sentrasyon. Iloban na gulang tabay kegiatan ibadah laho menopangi asabuy do tartopang ibana disi. Memang ang pikiran ala target na babalgahu gabi langbu tercapai. Alai mulo target anak pola moro ati alang asia 10%. Nah mudah-mudahan bui di kembangkom muse aka target-targeti jala di simarupanina boy hubere kami laho mendukung sentralisasi asa bagak merdalan jala ulidu sudi heratar barita ihadu Rawalumbu memang mencabut fasilitasnya kepada tanah transport nape kompen nape icabut Rawalumbu lo alai nung nuaing merdele ni suli tina boy lo mencukupi anggaran sop aku setuju nih lokal nyamang martuama di Rawalumbu bisa ngini tabain sedia mapilihat duata na sebelum sentralisasi sedia ma setora resota sedia ma parbalajoni pendida dari kuliah mau lumang hutut angka-angka isa sitonga ikut lu bisa target itu be biaya ikut keluar si Rawalumbu. Iman yang upaya buala sebuah merdalani saluhuna. Alai mulu bui rupani anol diaka programi tardiorui mautik na tuaka distrigi apalagi mulu dan sialau do ongkosna sigaretna tanggung lu sulisa kuria. Alai nak kubereng ilan sianga sada nama ate. Alayang go aka kategoran nasing buy may rupay nga baga nakinin. Muluy mana buy agak berkurang
bebandi huria gawe adong motivasi laho mangiahi sentralisasi. Herai marupani mulai tigulang madiamang martuama jalahita pedi terus saya masuk kolang preses baala sia distrik Tolo ketua BPSK ikut terdukung secara bersama-sama. Tersongoni mak oras mak. Apalah nama dokter pada pudi di huber norikot. Ya mau lihat Nyanggo nagabe suku-suku ku berendak pola dok set tonga-tonga ni napinasaan yang pengaribuan hira aka upaya-upaya nok pinatu panasida do lahu mencapai target na denggani moliati mamang anggota ringot tu kegiatan distrik di program nota tidak hasilnya sama tu amak padita ludu simajutak. Moliati mak, kita sudah jujur dan perlu menambah kejujuran. Gimana kin bahasa cantik sian moderator. Untuk membuat supaya tambah jujur, tentu harus ada penyemangati. Ibarat atlet supaya semakin mantap, dia butuh puding. Dulu waktu masih tim kaji, ada bahasa yang mencapai 100% lebih akan dapat reward. Kan begitu. Bahwa persoalannya distrik Bekasi masih 85%, tapi hendaknya BPSK jangan tutup mata dong buat huria-huria yang sudah mencapai 100%. Jangan didiamkan begitu. Nah kalau didiamkan aja, dia tidak akan semangat lagi meningkatkan supaya 100% ke atasnya itu menjadi gemuk. Kan begitu. Tiki rohamu tu jaga sampurna sebelum 29 April. Di Pabuah Hamudo di sini ada 6 resort yang mencapai 100%. Nah, seandainya di sini Amang memberitahukan di distrik Bekasi ada resort-resort yang begini tanpa diberikan reward pun paling tidak ucapan itu sudah menyemangati juga gitu loh. Tapi kalau diam aja gitu flat, akhirnya apa yang mau buat yang jujur itu menjadi gemuk lagi itu loh. Sepertinya tidak ada penghargaan kan begitu. Nah, jadi kemudian ada biaya operasional. Waktu itu saya sempat dengar ketika distrik Bekasi membuat usulan operasional 2023 2, sekian M yang disetujui 800. Nah, tapi sudah turun 80 sekian juta. Kemudian dari resort kami mendapatkan info dapatlah operasional 67 juta sekian. Yang turun sudah 1, sekian juta. Pertanyaanku, kira-kira 67 juta itu akan dilunaskankah tahun ini atau pamereng hepeng mak? Nah kemudian ketika nanti BPSK akan memberitahukan 2024 sekian nanti biaya operasional untuk Bojong Menteng. Apakah itu nanti akan digabungkan dengan biaya 2024 yang belum lunas? Nah kan seperti itu. Nah saya sebenarnya berharap begini Amang Ketua Nami. Ya buat huria-huria yang mencapai 100% ke atas, ya mbok itu angkanya lebih digedekan. Karena saya lihat di distrik Bekasi, alamar pegaran di bana, gebe godang tuh halahi. Yang dicairkan lebih dulu, yang dicairkan tahap pertama itu gebe godang tuh halahi ala adong pegaran na. HP belum tentu juga dia mencapai 100%. Kan seperti itu. Nah yang gini-gini juga harus diperhatikan oleh BPSK. Nah, kemudian distrik Bekasi saya melihat sangat-sangat jauh lebih baik perhaladunya daripada distrik DKI. Karena saya kan baru pindah dari DKI. Saya dengar distrik DKI mau sinode distrik dan rapat pendeta yang sekarang sama-sama sedang berlangsung, jangan coba-coba bicara registrasi. Sehingga tidak ada registrasi. Tapi ya pontang panting lah juga presesnya dan panitia. Nah kita masih bisa diregistrasi, tapi caranya begini. Tahu ya resort-resort lain. Saya bilang begini, kita kan dapat cashback ini 67 juta. Bahwa 67 jutanya baru 1 juta sekian yang cair. Tapi ini itu biaya ini. Molo cair haduan, pemula tuh huria registrasi. Ayo tutubah. Ini situ aku nih abirangon. Nah, artinya bahwa persoalannya
belum lunas ya, tapi itulah cara saya dan sintu kami setuju semua. Ando nau rapot padita tu hatopan 2 padita. Kita ado di program resort sekian puluh juta. Non di Pajolo Huria matong. Basa di hari on ro nasian BPSK operasional ni resort ta. Di si mandon ni paula musik. Ngadingga nih inar pani. Dia dak kota ke resort nasing manak songod dia kan. Mau resort nasing ra mula Roma nang nasoroi basa dot tatuhuk mah mungkin kau burju musik nasi desa kami. Oke, Pak. Mau lihat mak. Iya, mau lihat mak dia bang si majutak taringot tu aduh berengon vitamin. Mangalia vitamin tuak kanok sehat. Imana di goranya penyemangat ati bang. Penasa mak tu amang siahan. Malate di Pungwata kami situa Prison siahan sian HKBP Resort Palmarum Pejuang. Tu amang ketua BPSK Mang Martua Masaragi nak keningan adong pernyataan ni amang buasa cashback yang sudah dijanjikan ke setiap resort itu belum bisa diturunkan. Nah, jadi awang alasannya amang karena dari tim BPSK sudah melihat bahwa di setiap resort itu punya potensi yang masih tinggi. Kami gabe marpikir amang bahwa kok kami ada potensi yang lebih tinggi, sedangkan resort kami aja sudah tidak punya uang sen huria. Karena apa? Di awalnya mau sentralisasi, ada pernyataan yang mengatakan bahwa sudah tidak ada setoran dari huria kepada resort. Apa nangi dokon amang nakingan potensi itu masih tinggi. Kami bingung sendiri selaku utusan di Soli, mana Parjolo. Napa dua hong di dokon amang mau setong bahwa untuk kas huria sebenarnya bukan dari pilihan itu, tapi itu dari pesta-pesta. Jadi kondisi saat sekarang amang, saya tidak tahu. Kebetulan gereja kami itu masih tahap pembangunan. Pesta gotilon kami aja sampai sekarang tertunda. Alanyaha, kami masih konsen untuk pembangunan gereja kami. Asa boi dapat biaya untuk pembangunan non. Mau baik kami melalui kotak AX-tetek yang kami ambil di luar. Rutin itu setiap hari Minggu itu kita tagih. Nah, jadi idoko molosongon nerokon nyamangi bahwa pesta-pesta itu akan membuat kas huria akan lebih tinggi, yaitu mamerek huriana do amang. Itu mamerek huriana do. Alena pasti nahu alami hami, songon dihami HKBP Resort Palmarum, karena kas di resort sudah tidak ada. Pak Borhato Padita pehami Jolo Marsoal untuk rapat pendeta nanti. Sogot, alai molo Pak Borhaton untuk sinode distrik itu sudah ada dianggarkan oleh resort ala dokia saldonami di resort. Jadi detong nagabe suku-suku namang, memang di antara bulan Juni apa Juli turut dotu resort nami kurang lebih 3,7 juta. 3,7 ada di rekening bendahara laporannya itu. HP nang ausat diri bingung. Pencapaian nami 20% do. Ale idokon par Bojong Menteng dapotan saya koma sekian do. Saya koma onom. Jadi isi dotong amang, jadi nahu maksud amang ini harus ada kejelasan masalah cashback. Alanya songo kami di resort Pejuang, Resort Palmarum, kami mengadakan suatu aktivitas resort yang kami adakan dan biayanya itu dipinjam dari huria dengan asumsi nanti kalau udah turun cashback dari BPSK ya kita akan ganti. Kami sendiri sampai sonari keluar 3,7 juta, kami bingung
babuana mah bainon nami mah bayar tu huriona teh gitu. Jadi dona gabe suku-sukun dialah asa boy diperjelas samang biar jangan jadi polemik di hitaka perhalado. Mau lihat ya. Mau lihat mah dia mangsiahan. Tari ingot tu penjelasan ni kesbekido napala narumikot duwereng di nasida. Cara-cara pencairannya songo dia do. Songo ni mah upasata metu amang saragi di natulu arong nak meng holan herna takas sirasia namang simba jutak dohot namang sia-sia do apala rumang nyaka nariko penjelasan dari mengka upasata mak tu amang saragi. Mulai hati mamang moderator, adong tolu na mangalihwan pendapat manang pertanyaan. Pertama siang namang pendeta Ridon, ya persoalan lebih baik permasalahan Manggaran lebih baik diperbanyak di resort. Songonai dokon ni amang nakaningan memang semua tergantung dari seberapa ketersediaan dari pagu yang ada. Nah, secara proporsional memang bisa saja pagu yang disiapkan itu tidak memenuhi, bisa saja, gitu kan? Kemudian ini yang perlu kita contoh dari Rawalumbu. Rawalumbu melakukan inovasi dengan memperbanyak ibadah-ibadah, gitu. Banyak ibadah-ibadah. Jadi ini juga sebenarnya salah satu strategi penambahan. Ini bang, ini. Patut tu simak kulit. Salah satu inovasi-inovasi penambahan pendapatan atau penambahan setoran itu sebenarnya melakukan ibadah-ibadah. Contohnya misalnya ibadah-ibadah kategorial yang sifatnya perayaan. Apakah itu tingkat resort, apakah itu tingkat huria gitu ya. Misalnya mau 17 Agustus, dia lakukan ibadah raya, ibadah besar 17 Agustus. Sehingga menghadirkan jemaat di luar, ya di luar captive, di luar ibadah kita yang memang sudah terjadwal setiap minggunya. Ya seperti itulah, karena potensi indikator dari pendapatan BPSK itu adalah dari partisipasi datangnya jemaat ke ibadah. Nah, datangnya jemaat ke ibadah indikatornya adalah seberapa banyak ibadah yang dilaksanakan oleh huria kan gitu. Kita nggak punya indikator lain. Nah untuk itu di sistem sentralisasi kita belum semua huria dengan jujur atau mengisi isian jumlah jemaat pada jam yang bersangkutan. Itu rata-rata asal di yang penting ada gitulah. Malah ada yang bikin 000 gitu. Padahal itu adalah penunjukan indikator. Nggak mungkin lah jumlah jemaatnya misalnya cuma 25, tapi bisa setorannya sampai 5 juta atau 6 juta gitu kan nggak mungkin. Nah itu ada liniernya dari semua menu atau yang harus diisi di sentralisasi itu sangat membantu kita dalam menilai indikator-indikator. Mulai tema di Amang Pangeribuan, Amang Lundu ada penyemangat atau reward. Nah ini yang menjadi salah satu wacana lah, sehingga target optimis dari distrik 19 Bekasi itu harus secepatnya dihitung. Sehingga disitulah kita lihat mana yang memang layak dapat reward atau tidak. Kemudian kita anggaplah ini target indikatif. Kenapa dia indikatif? Karena targetnya tidak didasarkan atas data empirik penerimaan per bulan. Ini kita sudah dapat 7 bulan. Dengan melakukan assessment tadi, silakan. Jadi jangan yang misalnya targetnya 200%, ternyata memang secara empirik mungkin itu hanya 80%. Bisa saja kan? Ya itulah tadi kejujuran tadi. Kemudian seperti Jati Sampurna, sampai kapanpun nggak akan bisa tuh mencapai 70%. Karena udah kita lihat dari indikator 6 bulan ini dia nggak bisa mencapai itu. Karena terlampau tinggi targetnya. Itu ada banyak yang terlampau tinggi targetnya.
Sehingga dia sampai 50% sampai kapanpun dia nggak bisa. Nah, pasti ada saja miss dalam perhitungan akuntansi atas forecast, estimasi pagu dan anggaran itu pasti ada 10-15%. Makanya dalam era penganggaran di pemerintah kita selalu ada evaluasi untuk melakukan revisi anggaran. Inilah saatnya kita revisi target pencapaian di distrik 19 Bekasi yang sudah beberapa kali mungkin dilakukan evaluasi oleh tim. Sehingga mungkin Amang Preses nanti targetkan saja setelah sinode ini mau berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Karena rapat MPS kan di Agustus, di September. Agustus, akhir September. Rapat pendeta di Agustus, itu datanya sudah harus masuk. Deboskas sudah selesai untuk target optimis. Walaupun target yang publis masih tetap target yang sebelumnya. Nah itulah saya kira perlu secepatnya sehingga seperti harapan tadi Amang Lundu itu bisa kita lakukan. Konsumsi air hangat. Gitu. Rampola maholan. Untuk narasumber. Kasari bae senak tentang mengetu. Oma. Mohon maaf. Hangat enggak? Tanggap loh. Rasa mulut Amang Lundu holan koreksi mengenai itu apakah perlu diriwat atau tidak? Amang siaan. Nung enang. Mulai agak belubel. Di Deboskap itu sudah dilakukan, tapi saya nggak tahu prosesnya seperti apa. Tim yang ke sana terhadap target yang optimis atas self assessment dari masing-masing. Baru tuh Amang Priston cashback, ya ini memang selalu pertanyaan yang favorit. Penyerahan cashback yang sekarang ini sesuai dengan arahan Opung, kita mempertimbangkan songon pepatah ni mana madok, ya satetek manetek mainlah. Jadi sedia kemampuan naboi takirim kepada seluruh huria. Jadi dari resort perhitungannya adalah asabui paditai paling tidak mengunjungi huriai. Makanya yang resortnya pagarannya agak banyak, dia sedikit agak dalam rangka pemerataan dulu. Dan ini memang tidak bisa secara ideal formulasinya. Tetapi ke depan, seperti yang saya terangkan tadi, formulasi yang akan kita perhitungkan adalah dari target nasional, didistribusikan dia kepada target distrik, dari target distribusi, dari target redistribusi, huria lah yang akan kita masukkan. Nah, mudah-mudahan kita optimis, tuh Amang Priston, Mulyate, dikoreksinya akan nanti selalu kita update terhadap perhitungan cashback ini. Saya sebenarnya nggak terlampau, ya karena pribadi yang nggak terlampau firm kalau dikatakan cashback gitu ya. Lebih baik memang secara operasional BPSK dari target yang sudah dicanangkan dalam cash flow tahun 2024 itu bukan berupa cashback. Memang kita membiayai dengan kemampuan kita atas program sentralisasi. Nah, kalau kita pendekatan pagu, karena potensi pendapatan ada di huria, pendekatan pagu itu tentunya juga diperhitungkan terhadap kemampuan huria. Misalnya saya ambil contoh, pagu kepada HKBP Rawalumbu misalnya, pagunya sebesar taruhlah misalnya 100 juta. Mungkin kepada resort kalau diperhitungkan dari kebutuhan real atas tadi perhitungan-perhitungan yang tadi saya coba jabarkan mungkin saja tidak cukup. Nah, filosofinya adalah mungkin karena potensi gereja itu cukup besar, seperti tadi juga mungkin bisa menjawab Amang Priston, kemungkinan sisa dari kebutuhan 100% itu masih bisa ditutupi dari potensi 50% yang ada. Dari 55%.
Kalau memang potensi yang lain bisa memenuhi ya lebih bagus. Nah, sekarang ini sentralisasi itu belum bisa memenuhi harapan dari seluruh saya mau katakan janji-janji kurang ini ya, dari rencana-rencana tim kaji atas beberapa sosialisasi. Karena apa? Karena tim kaji itu melakukan prediksi estimasi bukan berdasarkan estimasi data yang empirik atas data faktual terhadap angka yang bisa dipertanggungjawabkan. Mereka tetap memperhitungkan atas data yang diberikan oleh Huria. Nah itu tadi, data yang diberikan Huria itu juga masih miss terhadap pencapaian atau analisa forecast dari target atas gereja itu. Itu biasa. Makanya saya selalu katakan dalam beberapa pertemuan bahwa target yang disetujui oleh MPS di tahun 2023 itu adalah target indikatif. Target optimisnya adalah ini akan dilaksanakan oleh tim evaluasi distrik. Jadi itu yang diharapkan secepatnya sehingga nanti ada harapan bisa diberikan semacam apresiasi walaupun bukan dalam bentuk materi, bisa saja dalam bentuk hal lain oleh Eporus. Nah itu barangkali yang bisa saya berikan jawaban. Filosofinya kalau sentralisasi Amang Inang di pertemuan seperti ini, 10 pertanyaan Amang Inang saya masih bisa menjawab 1 saja gitu, yang memuaskan. 9-nya masih bisa kita gumuli bersama. Itu kira-kira. Mau lihat ya? Mau lihat ya Mak di Amang Saragi. Pak, suruh lihat duit tiking itu merdu duit. Tu Amang Siahar naki, nami maksudnya Amang Saragi naki potensi keuangan Huria do, dang resort. Potensi keuangan Huria do naki agak songon nading gani mana. Wah, ngaja monom. Ai padoknya Amang mertuari naking 10 suku kamu balik saya dah hamuna puas. Oke, Abang Siahaan, unak pola 2 siaha, perpudi masih lubrin. Amang Sitorus Siagian, oke, perjolo ma Abang Pandita Siahaan. Mulai tema dihita, perjolo guaru Pandita Halomoan Siahat 2 minggu do behami ujak di Hutaun. Jadi marsi ajar do behami. Alai adong 2 si pasahatoku, sada mohon amang mungkin penjelasan dari BPSK, dan yang kedua mungkin kebijakan atau keputusan diskusi kita nanti di distrik. Ya. Molona perjoloi setuju main narwakui konadonggo redistribusi target. Ala kebetulan 2 minggu nasal puro pe di audit Huria nami mulai dibadi si 5,7% idora realitasna imajuna perjulo. Yang kedua mulai rokian kebetulan amang di BT anggota MPS dohami jadi har maina sebulan on. Nanti kurokok kami mulai rokia biaya operasional misalnya 67 juta sesuai dengan kategori I, HP sekitar 1,4 juta do. Pertanyaannya amang mohon penjelasan, apakah di tahun 2024 hirasongan hidup yang non realisasina? Ya. Asa unak songan hidup ni Pandita Ludwi, Bapak Jolo hamu majo, mulai kirim manon ima dilian. Jadi mulai si kiri boha, itu los mainna itu. Iya. Ima tu amang BPSK di distrik ma. Boha do taringok tu pembiayaannya ka resoton do dia ka rapot anon ima ramak pareses nami nagabe sihatata di son. Unak songon resok Palmarumi, songok kami adalah Dorenjaya terkenal doka baik-baik kan, mitorido doa putusan alai seresok dope mana ngadiului
Di bebetum mai sudah itu furia sebungan inna kan tersongon ima. Jadi adong nian keputusan bersama kita pikirkan bersama asa mardalan resort dot ka pembiayaan program dohot di resort aka rapot kalau sekiranya masih tetap hirasongonod do piano tu tahun biaya operasional resort. Mau lihat di kita. Mau lihat pasata yang matu amang siturus. Horas madita saludna Guarhu Johnson Sitorus au ruas ni HKBP Jati Asih. Jadi singkat-singkat mau bae namang. Na perjulu tentang target. Pangatusiokku anggo target awalon romau siat tim. Tukoni dieksekusi ma adong manakin hasilna. Adong mau nalubi sia 100%, aung mau nadawu sian 100%. Ngadiakku yamang saragi nakin bahwa rak dang didukung datana empiris dope lama baik target on. Jala muncul ma ide setting target naik baru dua metode. Perjulu self assessment, naba dua hon redistribusi targeton imana hutang kat nakin. Jadi bodoh suku-sukun alai bodoh sekalian usulamang. Alamar siajar dope HKBP na bulunon tentang menurut pendapat tu ikonadonggon beberapa putaran asa dapot target na mendekati empiris. Ainang peta bainan non redistribusi target anggotonggo dang berdasarkan empiris ra maol HP hatani amang naki mesayuli kan lupau bahasana alai baunang mamang hakimi tarsongoni ma intina jalauli duduk rohaku hatai. Jadi songo saran mau diau mungkin sambil marsiajar butuh beberapa putaran asal dapat target na lebih mendekati tarsuku-sukuna buama target na meleset jauh sekali anggo idak pola holan sekedar suku-suku tu amang. Nah kedua hon lido amang nakin bahwa resort Bekasi distrik Bekasi gabe termasuk distrik penyangga alaboi membantu distrik Nasing. Ratong gua dong saran sianiga mang. Bado tutu aka distrik Nadi Sanggau. Sarupa do semangat na do Bekasi. Adong devaluasi khusus. Tunasida ai son nahya terbegiau valid manangdang dakku boto. Ala disubsidi na sida patong gabe lam gali. Ay ngada apa dah. Ay hapulah ni semangatan. Dan apala valid hataya mang alai ya hubege. Maksud tu naung semangaton tetap ma semangat alai tong madong evaluasi tuaka distrik na disubsidi. Berapa dua hon. Batuluhon on agak dau tu julu amang. Mulut tabereng sia naka pembiayaan potensial do biaya ta naik tiap tahun. Buasa ayah dong ko produksi ni aka sekolah ni HKBP dai do. Nah, tentu ikut diantisipasi BPSK dora amang jauh-jauh tahun, dang jauh-jauh hari donoku, jauh-jauh tahun. Wado aka pair naik ni biayaon. Ala foto 300 padita tiap tahun diproduksi manang 30 aka biaya dotong anon natusi. Sementara distrik ta ba itu sido. Jadi sementara on imesia nau adong berupa saran, adong berupa suku-sukun, adong berupa sesuatu na antisipatif. Mau lihat ya mang? Oke, mau lihat dia amang siturus pinasaha matu amang siagiat.
Mula tema di amang dari BPSK. Pertanyaan nami amang adong dua. Guar ni amang guar. Oh, setabi. Kami situa Robson Siagian, marhubat sami di HKBP Pondok Gede. Pertanyaan nami adong dua. Kabar dulu mengenai mungkin hal kecil dong. Adia Bang Helbin, persidangan. Tes. Ibu. Mula tema. Nah perjulu amang mungkin mengenai terminologi do amang sona arong menggelitik di rohaku amang mengenai istilah. Setabi amang agak paholanga mangotik miki. Halo. Ya. Mengenai istilah cashback. Nunga apalah populer istilah cashback on semulai arong masalah mengenai BPSK berkumandang, kemudian dia ke komunikasi baik formal maupun informal selalu berbicara dengan cashback. Ala hita makatai huria do partodion jela kami di sepanjang kami ya mengula dia ke perusahaan-perusahaan baik lokal maupun internasional. Istilah cashback nah butuh kami adalah menyangkut pembelian. Dan yang paling utama adalah ketika pembelian itu dilakukan dengan kredit card. Ketika pembelian itu dari suatu customer bisa melalui suatu jumlah, maka program cashback akan berjalan. Di aka senasal po sa tusadarion wigami cashback nina. Irwanami istilah cashback kon songon na bingung do ami amang nama narong do jual beli manang nabuhado songon dia do amang persahak na memakai HKBP memakai istilah cashback di BPSK songon dia do ceritanya on do latar belakang na puasa cashback dipakai ayo butuh kami na paling pantas istilah yang digunakan adalah funding. Ketika ada penerimaan dari cabang-cabang itu dimasukkan ke treasury account. Lalu treasury account melihat semua budget lalu ditentukanlah funding namanya bukan cashback. Jadi suara kecil hati kecil nami mau namang buasa cashback dipakai istilah buasa funding. Gimana perjulu amang? Nah kedua sian HKBP Pondok Gede selama mulai bulan Januari kami melakukan penyetoran tuh BPSK sian sude pada potan nihuriai sian pilihan nunga dijalankan dengan sangat baik oleh Bendahara Huria dengan dokumentasi yang sangat baik. Alai amang satu sadarion sona adong do parsorio dihami mengenai warna achievement mangna prestasi. Alana Huria Pondok Gede total pencapaian sian target yang ditentukan holan 70% do amang. HP songon kami akka paralado nunga bekerja dengan sungguh-sungguh buasa asa bui meningkat permingguan asa bui lamu tutabana pelian. Pertanyaan nami amang dison. Nah dengan kerja keras nih huriai alai setong holan di level 70 sampai 79% pencapaian on dibandingkan dengan target. Jadi kami mamereng di pencapaian kami di usaha kerja keras dan adong di kami kira-kira nah kurang. Pertanyaan kami adalah di sisi satu yaitu sisi pembilangnya itu target. Songon dia do sejarah ni target on boy gabe songoni saat Pondok Gede merasa sangat tinggi dan di luar songon adok ni amang Johnson Sitorus nak kini nganarong kembali tu data empirik. Arong do pengujian di targeton mang nadong do na over value misalnya arong san penerimaan nasing san gotilo ni pa domu tu pilihan atar songoni ma pemikiran nami amang. Jadi usul sian kami
Buado hira-hira mengenai targeton. Buido baron ni BPSK suatu review, revisit atau review mengenai target-target ini supaya jangan jomplang. Alana di distrik 10 sia adong na sampai 200%, 150%, ale adong na rendah, terutama gereja-gereja besar. Buhado amang unang hira-hira gabi kira na sumangula hami wala 70%, 75%. Hira na sumangula kapar haladuido o kapar digday. Buharo amang hira-hira, budu hita tabereng jo tak kunjungi jo muse revisit muse angkane targeti atas songni masak kami amang melihat ma. Melihat ma dia amang. Tekas na kingadong suara ni ketua BSK taringot tu si ala dingkam memusin di pat orang. Ala ngagabi tukido perdita lubrin hulio kai matiki. Molate amang au besong namang perdita ulo modo MP siado alai ala di tempat tu disun har-harma. Iya, saya mau kasih usul konkret saja, Mang. BPSK harus kembali kepada komitmen awal dengan istilah simbiosis mutualisme. Kalau memang BPSK ini mau gemuk, coba diapresiasi gereja yang bisa mencapai target. Itu akan lebih memotivasi. Itu Mang. Molo dang dipatubai, bagaimanapun akan gali sudi. Di awalnya adong do istilah insentif. Ada insentif. Tapi itu enggak dilaksanakan. Jujur Amang, waktu saya di HKBP Palmarun Batam, hampir 300% naik persembahan kami. Ya, kita buat improvisasi segala macam untuk mendukung BPSK. Tapi lu apresiasi. Kan itu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Dan banyak gereja akhirnya yang melakukan sikap yang apatis seperti hal amang nakin baru makatai. Itu. Tapi coba BPSK itu mengapresiasi. Ini mencapai target, kasih. Asal mencapai target, kasih. Gabi ador si payuti uton namanya. Itu. Tapi kalau no apresiasi doang, gak akan berjalan. Jadi mau usul konkret siap kami di paruan BPSK mah, molo memang boy doi bana mencapai 100%. Cairkan sama mereka. Itu akan menjadi daya tarik bagi resort yang lain. Mau lihat mak? Mau lihat mak? Alai pas menaking data empirisme lama bet targeti idora. Upas hatami mak tu ketua BSK Aisyah beli suratnya amang goho bereng kasudi tapi nasa nasida. Mulai hati mamang adong tong tolu sian amang Johnson pendeta Johnson Storus, amang situa Ramson Siagian, dotang pendeta Rubin Siahan. Situ pendeta Haloman Siahan dona berjuang king amang. Ruas, oke. Target dari tim harus akurasi empirik, redistribusi target dan self assessment. Sebenarnya kedua-duanya ini harus menyatu, Amang. Jadi redistribusi target ditentukan oleh distrik, ya. Dalam rangka pendistribusian itu diselesaikan dulu permasalahan yang tadi saya bilang, menyelesaikan target huria yang terlampau tinggi sementara kapasitasnya rendah, dan huria yang terlampau rendah sementara kapasitasnya tinggi. Jadi dievaluasi dulu range target di atas 90%. Dan dievaluasi huria yang range target di bawah 30-40%. Kalau 50 sampai 80% itu biasanya dia gereja yang stagnan. Itu masih mungkin dinaikkan targetnya. Itu kita sudah lihat. Jadi makanya beberapa tim evaluasi distrik itu punya harus bisa memahami bahwa belum tentu secara empirik kalau ada huria yang 300% itu diakurasikan dulu datanya dengan formulasi tadi yang sudah kita katakan. Tahun kemarin berapa dia setoran kewajibannya sebelum sentralisasi, itu aja indikatornya. Kalau itu sudah terkunci, memang benar dia targetnya sesuai dengan itu,
ya berarti memang benar dia harus diapresiasi. Kita belum berani melakukan apresiasi karena target yang dilaksanakan, yang kita kerjakan sampai dengan Juli ini target indikatif. Nggak bisa dijadikan rujukan ke reward gitu loh. Kalau kita bayar misalnya, kalaupun kita bayar, sekarang secara sporadis, ya cash flow BPSK juga akan guncang. Kita ada tawaran dari beberapa pihak, udah kita funding saja. Oke, kita funding dapat sekarang misalnya 50 miliar. Enggak ada pengaruhnya untuk tahun depan itu, karena habis sekarang. Kita perlu sustain tiap bulan atas partisipasi pilihan itu yang naik. Itu kuncinya. Kalau pilihan nggak naik, BPSK gagal. Kalau pilihan stagnan, ya BPSK gagal. Nah itulah makanya target ini harus benar-benar diselesaikan dulu. Karena kita mendapatkan target yang bukan karena data empirik. Oke lah janji-janji dari BPSK, dari tim sebelumnya. Sejauh BPSK telah dilantik, saya tidak pernah memberikan janji apapun. Hampir sama yang saya katakan sekarang ini sampai kemarin-kemarin. Tapi saya juga nggak mau mengevaluasi janji-janji dari tim kaji sebelumnya. Gitu. Nah itu yang kita juga harus memahami. Saya kira kita di sini juga ya mengertilah mengenai pola anggaran, pola realisasi, pola target. Itu kan pengetahuan umum manajemen gitu loh. Oke target saya, apakah ini benar nggak nih target saya nih kalau saya 300%? Oke kalau memang benar, lakukan assessment sendiri, serahkan kepada Preses. Ini loh. Gitu. Jadi bukan BPSK. Sementara tidak ada tugas yang diberikan kepada BPSK untuk mereview target. Karena itu keputusan MPS. Gitu. Itu keputusan MPS. Dan ini akan kita lakukan nanti di bulan September. Nah untuk itu kita semua berikan harapan kepada semua distrik selesaikan target. Nah secara khusus di Bekasi ini bisa menjadi role model masalah target. Karena apa? 80% itu udah masuk kategori baik. Artinya apa? Dia udah menopang nih. Tetapi dengan 80% ini Preses harus yakin memang karena akan ada redistribusi target. Ini target-target ini harus benar dulu semua. Oke targetnya udah benar misalnya. Ternyata potensinya cukup bagus. Naik dong gereja ini 5% lagi gitu. Kenapa? Karena ini udah diturunkan. Ada yang diturunkan. Jadi dia nanti linear jadi satu garis. Jadi yang tinggi itu diturunkan dari potensi yang rendah dinaikkan gitu. Jadi akumulasi target di distrik itu tetap bisa diakumulasi dalam naikkan yang huria yang potensi tinggi tapi targetnya rendah jadi naik. Huria yang potensinya rendah, targetnya tinggi jadi turun. Berarti kan yang ini harus dinaikkan, ini diturunkan sesuai dengan empiriknya. Itu kan nanti akan bisa. Nah tinggal 80% menurut saya sudah cukup baik dari target kita, dilakukan redistribusi target. Jangan sampai self-assessment itu juga tidak akan efektif kalau dia tidak empirik kepada 80%. Nggak bisa dikejar 80% nanti kalau semua self-assessmentnya udah merendahkan sendiri gitu kan. 80%-nya malah jadi jomplang, nggak bisa. Tapi itu adalah target minimal terhadap self-assessment yang ada. Self-assessment itu penting bagi yang di bawah 40% dan yang di atas 90%. Kalau memang real oke dia, mestinya 90% itu adalah gereja yang ideal. Di atas 100% menurut saya nggak tahu ya, apakah itu terjadi kesalahan perhitungan target atau tidak, tapi harus dibuktikan secara empirik. Karena Amang Inang sendiri yang tahu datanya, setoran sebelum sentralisasi gitu. Terus kemudian terminologi cashback. Saya juga yang pertama mengkoreksi ini sebenarnya, makanya saya nggak pernah gunakan cashback dalam setiap penjelasan ya anggaran. Karena begini, pola pendekatan di huria kita agak berbeda dengan pola anggaran dan realisasi di badan lain.
anggaran potensi pendapatan kita semua dari satuan kerja yang akan melakukan pembiayaan gitu. Kalau di pemerintah, satuan kerja yang melakukan pembiayaan itu hampir 90% adalah satuan kerja yang tidak menghasilkan. Gitu. Sehingga misalnya contohnya Huria A, dia adalah Huria yang menghasilkan, tetapi dia juga yang harus melakukan pembiayaan. Sehingga dia merasa, oh yang saya serahkan mau saya ambil. Padahal filosofi penganggaran seperti itu. Filosofi penganggaran adalah harus dibedakan antara penerimaan dan pengeluaran. Makanya saya bilang tadi, kalau kita sudah menyetor 100%, ya, kalau kita bicara kepada floating penerimaan, itu adalah kontribusi sekian persen kepada total target penerimaan dari seluruh HKBP. Reward ya, makanya dijanjikan insentif. Tetapi kalau 100% hanya 5 gereja misalnya, tetapi yang lain itu, kita bicara misalnya satu distrik, yang lain itu di bawah 50%, target distriknya menjadi di bawah 50%, kan jadi peta komple juga itu. Makanya perlu keseimbangan atas pencapaian yang yang kejujuran data empirik yang ada. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Opung juga sudah akan merencanakan memberikan apresiasi. Tetapi kita tidak bisa memberikan usulan apresiasi dalam bentuk materi. Karena secara cash flow kita masih aman di angka Parbalajon sampai 14 kali itu. Kalau yang 14 kali Parbalajon, kita bisa jamin di 2024 ini, kalau ritme dari setoran ini tetap seperti ini, itu kita aman sampai Balajo ke-14. Itu sudah ditambah dengan migrasi dari badan pendidikan kita terhadap pembayaran Parbalajon, dosen, tenaga medis. Tenaga medis kita juga ternyata banyak juga pendeta yang masuk di sana. Jadi mereka, tenaga medis kita kan termasuk gaji rendah itu. Mereka dipersamakan gitu. Nah, paling kita bebannya hanya itu. Nah, kenapa kita tidak, saya memahami tadi dari Amang Lubrin Siahaan, memahami seperti Batam 300%, bisa saja benar. Karena tergantung kondisi huria masing-masing. Tetapi kebenaran itu ya mestinya disajikan dengan data empirik atas pencapaian sebelum sentralisasi. Kalau dikatakan komitmen awal, ya memang kita tidak bisa pisahkan bahwa BPSK ini merupakan perpanjangan bagian dari sustain dari tim kaji, kemudian tim persiapan sentralisasi keuangan. Kita juga nggak bisa mengesampingkan itu. Kenapa? Karena mereka juga mengacu kepada benchmarking ilmu yang ada terhadap estimasi program, bahwa itu juga diuji secara logika manajemen. Bisa saja mereka menentukan target itu karena mereka sudah melakukan benchmark ke masing-masing huria. Saya kira kita juga pasti pernah dikunjungi oleh tim kaji masing-masing huria atas data itu. Nah, tinggal dari estimasi atas data-data yang secara forecast, estimasi dari data yang non-empirik dengan data yang empirik itu pasti jauh berbeda. Inilah logika ilmu yang kita hadapi sekarang ini. Jadi kalau suatu gereja, ya memang dia bisa mencapai di atas 100%, kita tetap menghargai itu. Tetapi kita tetap berharap agar tim evaluasi distrik melakukan monitoring terhadap data-data sebelum mereka melakukan program sentralisasi. Mungkin itu semua, kalau ada yang kurang nanti tolong saya dikoreksi. Mulai tema. Oke, mulai tema. Ngapas be jam 10 lu 30. Ngahugotil naki ngamang mertua ini tor di hilalado horoa.
Jadi taringot tu alus nasikop taringot tu si ngadi coba amang saragi mangalusi hita mungkin nak tarbay sudi sikop taringot tu akka alus nanaing anong ko pe partikyat tadi di kelompok taringot tu son takpol anong ya di si manosta patupa akka narikot akka nanek si hoba satta si hatata taringot tu BPSK dope mulai mah dia amang martuani saragi tepuk tangan maju ita ya mertua mah air maneh adong ala neng adopsi hobasan di distrik nalaho patupahon tu na pinatupan ni amang ketua BPSK di tonga-tonga di distrik ta sebagai bentuk do musi dohono non penghargaan apresiasi ya upasatami matu amang preses. Jadi tepuk tangan matu amang mertua mah na mga lehot tikina. So ang dokon namang ido, apapun yang kita bicarakan, karena sentralisasi ini masih mengalami proses perbaikan-perbaikan dalam banyak hal, pasti itu tidak akan pernah memuaskan. Dalam tu sikop mamatabain marsiadu hita. Alani amang kalami pamora hami di pangatusion taringot tu sentralisasyon, tohodo ruas di sino diodo amang, alay manang nabong hape, dituduh huriata, dituduh di Batamang marhiti huriata, lahong mengelola sentralisasyon. Dan adong nabui hubatu pahami makalatso ni. Alai ala ulosomma sebagai simbol tangiang lasni roha, harapan pakirimu siya kalap Batak. Asa margugo amang jala sehat, mangulahon mengelola sentralisasi hagaibyon. Apalagi kami tahu amang juga harus berbagi tugas, tanggung jawab besar di Papua sebagai aparat negara. Ikut terus marsiadu, amang odom saya ketua tim sopo marpikir yang sudah ditarget Evorus harus sopo marpikir sudah harus HKBP langsung yang mengelola semuanya paling lama Desember 2023 ini. Silawatan tanggung jawab begitu besar di Nasida. Alani sudah mai tamanang pasahat tonon. Alani hupangido makadong aku padita natumua. Pasahat tonon amat tapadita Halomoan, amat tapadita Effendi. Padita Rommel, hamun na tulo ma, tuson. Amat padita Rommel, padita Effendi, padita Asiahan. Ate kamu bete nasida na tulo mang wakilita sudia ke. Oh amat amang dotur purba, amang bisa na ido. Do ma bang ah, ido. Nah, Allah perasaan mo na udah. Naisip mo do si dono na. Sabutullah martulang waktu saragio. Ala boru saragi dosi matuaku. Alayala mengatasnamakan distrik don. Gabi mamangate. Napa dua hon luar biasa do. Pakorho pangotak ni sentralisasi. Jala di tahap awalon diembankan tugas nawarati itu amang. Anggo paresis taukian saya dokon tu ulau nebal kadot di tonga-tonga ni HKBP siat distrikonin na petor di pajulu dang dope sinurigurang ade. Alay nebal kamay salhut kabe lasni roha di tuhatai. Di semangat panorangan nyo amang nakin. Buido alani semangati siak kami peserta sinode distrik gabe dan terkontrol harapani. Alay keharapani sudi yakin do kami buido lusannya amang emuse. Nah pasti nakin untuk ke depan semakin baik. Jala target pencapaian hepeng dakola ni sabutullah syak kita baru asalam sudi ruas tai molo sudi ruas taromar minggu tabbani alani target asaro ruasi di
las nirohani parsinodi rapdo tamata pres sama ta presesya dunan mardoko kata lai di paido kami mau lete gudang mamang di pasar rohanami bohal nampi nasaat muna gabe menambah semangat doh kumai di sudi parsinodi distrik sian las nirohanami di patupa distrik rapdo panitia do cendramata parhitian nitang yang nami don tadda ni holongi rohanami don nasiat distriko namang molo mangula amang ingot ma di dongani tangiang nami marhite uluson hora samang jala lam gabe pasu-pasu ma tuha KBP. Ima hatanya mau lihat ma